Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Ramawati dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan salah satu unsur, yaitu unsur belerang. Belerang adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dengan nomor atom 16. Belerang dihasilkan dari proses vulkanisme dengan bentuk non-metal yang tak berasa dan multivalensi. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristal kuning dengan sifat fisik berbentuk kristal berwarna kuning, kuning kegelapan, dan kehitam-hitaman karena pengaruh unsur pengotornya. Unsur ini mempunyai berat jenis 2,5 sampai 2,9 dan indeks kekerasan 1,5 sampai 2,5 skala Mohs. Belerang memiliki sifat yang sama dengan oksigen, antara lain yaitu keduanya membentuk senyawa ionik dengan logam aktif dan keduanya membentuk senyawa kovalen seperti H2S dan H2O, CS2 dan CO2, SCl2 dan Cl2O. Perbedaan terletak pada jari-jari atom elektronegativitas jari-jari atom O sebesar 0,73 A, sementara jari-jari atom S adalah 1,4 A. Elektronegativitas O sebesar 3,5, sedangkan elektronegativitas S hanya sebesar 2,5. Asal unsur belerang. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Belerang merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Belerang terdapat secara luas di alam sebagai unsur bebas maupun senyawa, terutama di daerah pegunungan berapi. Belerang ditandai dengan bau khas yang menyengat. Belerang terdapat dalam lapisan kurang lebih 150 meter di bawah batu karang, pasir, atau tanah liat yang keberadaannya dalam bentuk senyawa H2S, SO2, CaSO4, dan MgSO4. Sifat fisik pada belerang yaitu massa atom relatifnya 32,64, nomor atomnya 16, konfigurasi elektronnya 3s2 3p4, jari-jari atomnya 0,103, jari-jari atom ion X-2 0,184, energi ionisasi satunya 1006, energi ionisasi 2-nya 2226, kerapatannya 2,06 lombik, titik didihnya 119 monoklinik, titik lelennya 444,6, potensial elektrodenya negatif 0,48. Selanjutnya, sifat kimia belerang. Belerang hanya memerlukan 2 elektron lagi untuk mencapai konfigurasi S dari gas mulia. Belerang akan bertindak sebagai penerima elektron apabila bereaksi dengan logam. Belerang juga merupakan unsur yang mudah bereaksi dengan semua unsur kecuali emas, platinum, dan gas mulia. Reaksi-reaksi pada belerang antara lain sebagai berikut. Dengan logam, belerang bereaksi lebih kuat dengan logam. Contohnya, Fe ditambah S, hasil reaksinya FeS. Belerang bereaksi dengan karbon panas membentuk karbon disulfida. Contohnya, C ditambah S menjadi CS. Sifat kimia dari belerang adalah tidak larut dalam air atau H2SO4, memiliki titik lebur 129 derajat Celcius dan titik didihnya 446 derajat Celcius. Belerang mudah larut dalam CS2, CCl4, minyak bumi, minyak tanah, dan anilin. Merupakan pengantar panas dan listrik yang buruk, dan apabila dibakar apinya berwarna biru dan menghasilkan gas-gas SO2 yang berbau busuk. Pada suhu kamar, sulfur merupakan padatan yang lunak berwarna kuning terang. Pada dasarnya, belerang tidak berbau, namun bau yang melekat pada belerang disebabkan oleh hidrogen sulfida dan senyawa belerang organik sulfur dibakar dengan nyala biru memancarkan sulfur dioksida. Sulfur tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam karbon disulfida CS2 dan dalam pelarut organik lain seperti benzena. Meskipun dengan kelarutan yang rendah, keadaan oksidasi sulfur meliputi -2, +2, +4, dan +6.
Sulfur membentuk senyawa yang stabil dengan semua unsur lain kecuali dengan gas mulia. Belerang dapat mempunyai dua bentuk alotropi, yaitu belerang lombik dan belerang monoklinik. Belerang yang biasa kita lihat adalah belerang lombik yang dengan warna kuning. Belerang ini stabil di bawah suhu 95,5 derajat Celcius. Bila lebih dari suhu 95,5 derajat Celcius, belerang lombik akan berubah menjadi belerang monoklinik yang akan mencair pada suhu 113 derajat Celcius. Biasanya belerang seringkali dijumpai dalam bentuk mineral sulfida dan sulfat, hidrogen sulfida, maupun senyawa belerang organik. Selanjutnya adalah proses pengolahan dari belerang. Pembuatan belerang pertama kali dikembangkan pada tahun 1904 oleh Franch yang mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang yang dikenal dengan cara Franch. Pada proses ini, pipa logam berdiameter 15 cm yang memiliki dua pipa konsentrik yang lebih kecil ditanam sampai menyentuh lapisan belerang. Uap air yang sangat panas dipompa dan dimasukkan melalui pipa luar sehingga belerang meleleh. Selanjutnya dimasukkan udara bertekanan tinggi melalui pipa terkecil sehingga terbentuk busa belerang yang keluar mencapai 95,5%. Dan yang terakhir adalah kegunaan belerang. 1. Untuk membuat asam sulfat. Yang kedua, untuk membuat gas SO2 yang bisa dipakai untuk mencuci bahan yang terbuat dari wol dan sutra. Yang ketiga, pada industri ban, belerang untuk vulkanisasi karet yang berkaitan agar ban bertambah. Belerang untuk vulkanisasi karet yang berkaitan agar ban bertambah ketegangannya serta kekuatannya. Yang keempat, belerang juga digunakan pada industri obat-obatan, bahan peledak, dan industri korek api. Sekian presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.